Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat GNA, untuk hari ini kita acaranya apa ya? Nongkrong sambil ngopi ya kan, ngerokok sambil ngobrol-ngobrol santai. Dalam rangka ya alhamdulillah sekarang channel GNA udah sampai 1000 subscribers. Mudah-mudahan seterusnya makin bertambah, makin banyak. Kalau bisa sampai jutaan subscribers, amin. Ya untuk malam ini temanya kita ngobrol-ngobrol bareng ya sama yang punya GNA, sekaligus sutradara, kameramen, editor. Yang kadang-kadang apa bang? Ngopi, Nyerpis panci. ngopi juga, colok-colok kabel kadang-kadang. Ya kita paling apa malam ini sesinya tanya jawab aja ya. Mungkin ada beberapa dari sobat-sobat GNA yang pengen tahu GNA itu awalnya gimana sih, terus main-mainnya kegiatannya apa aja kalau di luar GNA gitu. Nanti kita ngobrol bareng. Dan untuk yang pertama mungkin apa ya? Awalnya GNA terbentuk itu kayak gimana sih? Silakan nanti apa Pak sutradara kita yang punya GNA yang jelasin. Mangga Pak. Oke. Terima kasih Bang Jepri, apa Bang Madun? Sambil ngopi Pak ya? Iya, boleh. Jadi awal berdirinya GNA ini langsung singkat aja ya. Awal berdiri GNA ini tadinya buat apa film anak-anak yang 3 mat peci itu, yang 2 itu GNA itu singkatan dari Gazo and Art. Gazo sendiri nama anak gue, dan Art 5 itu artinya anak RT 5, berarti Gazo dan anak RT 5. Nah dalam perkembangannya ternyata ya bapak-bapak ini bapak-bapak dari rekan-rekan ini ternyata lebih apa ya, lebih support, lebih antusias ya, sehingga kita lebih berkembang di cerita-cerita komedi dewasanya seperti itu. Jadi Gena itu Gazo and Art 5 ya, seperti itu kurang lebihnya. Untuk yang selanjutnya, kenapa di antara semua genre gitu, dari apa cerita-cerita, kenapa yang dipilih tuh genre komedi gitu, cerita komedi, atau apa inspirasinya dari mana gitu? Silakan yang jawab. Siapa? Bang Dado kali ya? Ya Bang Dado. Oke, jawab ya. Pasti harus komedi ya. Sebenarnya kalau mau kita misteri pun nggak nyambung juga sebenarnya ya, karena muka udah pada serem di sini nih. Jadi ambil yang komedi aja lah. Prinsipnya sudah teruji dia misterinya. Oke, jadi kenapa harus komedi? Intinya kita sini semua kita ya, yang di sini semua pengen menghibur lah ya. Kelihat di YouTube, ngelihat muka kita semua sudah bisa tersenyum, syukur bisa ngakak ya, karena itu salah satu bentuk apa ya, perhatian kami supaya kata apa ya, meningkatkan imun. Kan harus senang dulu ya, happy, senang, menghibur, yang pasti tidak menghina atau mendiskreditkan orang lain. Itu jangan sampai ya. Sesuai dengan ininya GNA ya, motonya ya. Sesuai dengan porsinya aja, kita menghibur tanpa menghina atau menjelekkan. Seperti itu sih ya. Jadi kita selalu di genre tetap komedi. Terus inspirasinya atau ada nggak komedian senior atau YouTuber senior yang main di genre komedi itu yang menginspirasi pemain-pemain GNA atau sutradaranya juga gitu? Ada nggak? Silakan. Jadi yang pasti banyak lah ya inspirasi dari kami. Kita itu nonton dulu sebenarnya daripada senior kita, susu kita, pelawak-pelawak kita ya. Ada beberapa macam sebenarnya sih, kayak almarhum Bang Benyamin, terus legend kita Warkop and the Legend ya, legendnya Mali Bolot. Mudah-mudahan mereka selalu diberi kesehatan yang masih ada, amin ya, diberikan keberkahan untuk mereka
Tapi kita lebih condong ke warkop ya kayaknya. Iya. Kita lebih ke sana, beli ke warkop. Seperti itu. Iya. Jadi bang nih, no, Joni diam aja no. Iya, Bang Joni, coba Biar ada job. ada nggak apa komedian atau pelawak senior yang jadi inspirasinya Bang Joni atau idolanya Bang Joni lah gitu. Karena bang, dia masuk TV. Halo. Kalau saya sih lebih suka ke almarhum Benyamin. Wah itu udah lama banget itu. Iya. Iya. Ya lanjut apa lagi? Benyamin. Talent berarti. Sule enggak Sule? Udah Bang, segitu doang. Ngomongnya segitu doang. Bayaran sama Bang, itu curang amat. Dari Bang Toga sendiri gimana Bang? Ya dari gue sendiri sih ya sama ya, pribadi gue juga emang mengagumi dari sosok almarhum Benyamin S. Dari awal dia berkarir kayaknya wah Sama sih. kayaknya buat inspirasi banget buat gue itu. Ya dari segi lawakannya lah yang terutama, memang orangnya kan cenderung ceplas-ceplos ya. Itu sih ya. Dia belum ngomong aja udah ketawa ya Bang ya. Nah itu makanya ya itulah yang buat gue juga jadi oh ini nih panutan gue gitu kan gitu. Inspirasi lah. Ya inspirasi lah itu aja sih. Kalau Pasut gimana Pasut? Ya, kurang lebihnya sama sih. Apa legend Benyamin, almarhum Benyamin, terus apa sederet apa namanya pioner-pioner dari Lenong ya kan, kayak apa Pak Haji Bolot, Pak Malih ya kan, ya kayak gitulah ya. Terus kalau untuk cerita mah larinya sepertinya ke warkop sih. Gitu aja. Bukan itu. Nah, jadi sobat-sobat GNA udah tahu ya. Jadi kita semua sendiri, gue sendiri ya, gue sendiri pun lebih ke warkop sih sebenarnya. Karena dari kecil gue diempaninya sama emak bapak gitu nyetirnya warkop gitu. Jadi senang dari kecil udah dan ketawa gitu. Sampai sekarang kadang-kadang ketawa sendirian. TV-nya kali rusak gitu doang channelnya. Jadi untuk sobat-sobat semua juga yang pada senang Benyamin, senang warkop, kalau kangen sama lawakan-lawakannya mereka mungkin sebagian ada di kita. Jadi tonton terus channel kita, oke? Banyak mungkin juga yang nanya nih sobat-sobat GNA yang pengen tahu nih dari semuanya nih. Kenapa sih GNA itu seringnya main malam gitu? Kenapa nggak siang, sore? Mungkin ada siang, sore beberapa. Tapi kenapa mainnya lebih sering malam gitu? Main malam pulang pagi ya. Apa kalau siang takut yang jeleknya kelihatan gitu? Kalau malam kan agak gelap remang-remang gitu ya kan? Siapa yang mau jawabnya Bang Togar kali ya? Gue ya kalau gue pribadi sih siang malam tuh tergantung jobnya yang mana dulu yang gede. Nggak bercanda gini ya. Kalau main malam memang waktunya, karena gue pribadi masih ada kerjaan yang primer ya. Artinya yang Harian ya. aktivitas di luar GNA. Terus ya gue bisanya cuma malam doang. Itu aja sih. Kalau ada pun nantinya momen siang atau momen itu ya paling gue juga hari libur gitu. Menyesuaikan lah ya. Ya menyesuaikan lah untuk sementara ini. Ya mungkin kurang lebihnya Terwakilkan ya. begitulah jawabannya, hampir semua lah. Karena pemainnya semua ada atau orang-orang GNA semua kalau pagi sama siang punya kegiatan masing-masing gitu. Untuk kegiatannya apaan aja? Ya kita tanya satu-satu ya. Dari siapa dulu? Bang Joni. Silakan Bang. Kalau saya sih biasa terbang Jawa Bali. Jangan. Aduh. Enggak guys, enggak. Biasa kalau saya kalau pagi itu sampai sore
driver Transportasi online. sama si online lah gitu. Katanya ente ternak teri bang, Ih, apa itu bang? antara anak antara istri. Itu Antar anak antar istri. Coba Masuk bang, masuk. silakan Bang Dado. Kalau gua sih kalau pagi alhamdulillah ya masih ngajarin orang di sekolah. Kalau malam bisanya malam. Gitu. Karena memang apa? Dari cerita-cerita pun yang di kota teman-teman sobat Genia lihat itu CMDRT 1 sampai 10 memang ceritanya malam sesuai dengan judulnya. Cerita malam di RT 5. Ya, itu aja ya. Ya terus Pak Sutradara apa kegiatannya kalau siang? Kalau saya belakangan kan. Kalau saya sebenarnya seorang desainer di suatu perusahaan, tapi punya hobi ya kayak gini nih hobinya nih. Bikin-bikin cerita, terus syuting-syuting orang. Untung orang-orangnya pada mau nih saya syuting. Kan sebelum tahu sendiri kan semuanya kan, kalau sebelum monet kan kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau setelah monet insya Allah ya kan ada sesuatunya gitu ya. Jadi ya alhamdulillah masih pada mau. Saya bikin cerita, dimainin sama-sama gitu aja. Udah tadi ya. Udah semua ya. Oh tinggal gue ya. Kalau gue sih kalau dari pagi sampai sore gitu jadi superhero. Jadi pahlawan bang. Iya, nolong orang. Nolongin orang kelaparan. Jadi kalau ada orang lapar pesan makanan gue yang nganterin gitu maksudnya. Tahu lah ya, paham lah ya semuanya ya. Dah, paham gue ngerti. Paham lah pokoknya nyari kerja nyari duitnya di jalan lah. Sama di restoran. Saya bubuk sagu. Kan kegiatan pemain-pemain GNA ini udah padat ya, sama saudara juga udah padat dari pagi sampai sore kerja nggak ketemu keluarga, terus malam masih syuting masih nggak ketemu keluarga. Istilahnya gampangnya kita ngomong waktu untuk keluarga hampir berkurang dan tersita lah gitu dengan kegiatan ya apa di GNA ini. Terus selama GNA berjalan ini tanggapan dari keluarga gimana sih? Atau positif atau diprotes nih jarang ada di rumah gitu, udah pagi mah kerja, siang kerja, malamnya masih syuting gitu. Ya silakan satu-satu kali semuanya ini mah. Dari siapa dulu? Dari Bang Dado dulu, oke. Kalau dari keluarga ya alhamdulillah piring di rumah sih masih aman. Piring, gelas, perabotan nggak ada belum. Terus pintu rumah masih aman, belum rusak, belum kunci. Tapi kemarin tidur di teras bang. Ini udah siap-siap deh. Bagian siap nih. Oke, intinya mah alhamdulillah keluarga juga dukung. Udah sempat gimana gitu, cuma ya yang penting positif. Kita keluar rumah, kita nggak ngerjain apa-apa. Kita tadi berusaha untuk bagaimana caranya menghibur orang, walaupun sekarang masih begini-gini aja nih komediannya, tapi alhamdulillah mudah-mudahan bisa mendapatkan hati di teman-teman sobat Gena. Ya intinya mendukung lah. Kalau saya sih hampir sama. Apaan? Ngedukung karena anak dan istri juga terhibur. Biasanya di rumah kan jarang lawak tuh. Alhamdulillah dicerita di Gajo and Atima ini ya kalau dia kangen kan bisa ngelihat videonya bang. Kangen sama siapa? Sama bapaknya Kamu lah. udah kangen? Alhamdulillah Dukung ya. mendukung. Sip. Bang Togar, lanjut. Ya alhamdulillah sih kalau ngomong masalah keluarga mah ya mendukung ya, semua juga mendukung ya, istri ya, anak ya mendukung sih ya. Kalau masalah waktu ya memang ada sedikitnya yang tersita lah ya, tersita. Cuma kan itu juga kita kerjainnya kan di malam hari. Jadi ya jadi nggak terlalu inilah, terlalu komplain gitu masalah ini. Aman dong berarti. Aman. Piring kamu aman. Ya, udah itu aja sih gua rasa. Ya Pak Sut, yang waktunya paling banyak tersita nih udah Ya. pas waktu syuting, pas bikin cerita juga ya kan, anak dicuekin.
Waduh, ini kalau dibilang menyita banget ya. Cuman kan basicnya kalau saya pribadi kan, gua pribadi itu hobi ya, hobi dan yang positif otomatis keluarga pasti ngedukung. Apalagi kalau ada duitnya, ya enggak. Betul. Lebih lagi ngedukungnya gitu maksudnya kayak gitu. Ya sejauh ini sih aman lah, di rumah juga aman. Yang penting kita bisa ngebagi waktu antara keluarga, kerjaan dan hobi nih. Karena sementara kita masih hobi ya kan, sampai untuk menghasilkan ya mungkin kita ada lebih lah dari sini juga kayak gitu. Itu aja deh. Aman ya, perabotan aman. Aman. Ya. Yang layang-layang. Kalau gue sendiri mah ya aman-aman aja, tenang. Siapa nyariin lu? Makanya ya karena Kurangin beras. Iya, aman bener. Kalau mama kebeneran gitu, wah berarti beras di rumah utuh, nasi masih bisa buat besok gitu. Ya karena kebetulan di antara di sini gua doang yang masih belum ganteng katanya mah, karena belum laku. Untuk malam ini kayaknya sesi ngobrol-ngobrolnya cukup sampai sekian dulu.